Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Aqidah Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan kembali bab yang terakhir, fi fadli al-ittiba, keutamaan ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas hadis yang pertama dalam bab ini tentang hadis khutbatul hajah. Cuma memang sudah kita janjikan pada waktu yang lalu tentang salah satu pembahasan tentang hal ini, khutbatul hajah, yaitu kisah yang sangat menakjubkan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam karena sangat takjub dengan isi khutbatul hajah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mau baca langsung dari kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Jum'ah, Kitabul Jum'ah, kitab salat Jumat, bab tentang takhfifus shalah wal khutbah, dipendekkannya salat Jumat dan juga al-khutbah, tentang masalah khutbah. Kalau di sini hadis 868, kita baca dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna dhimadan qadima Makkah wa kana min azdi Shanu'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seseorang yang bernama Dhimad, Dhimad bin Tha'labah al-Azdi. Beliau datang ke kota Makkah. Asalnya beliau dari Azdi Shanu'ah, dari negeri Yaman. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Dia bisa dikatakan pakar ruqyah, namun tentunya ala jahiliyah. Dulunya Dhimad bin Tha'labah al-Azdi pakar ruqyah, meruqyah atau pengobatan alternatif untuk mengobati orang yang kesurupan jin atau penyakit gila dan seterusnya. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah. Beliau mendengar sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil
dari penduduk kota Mekah. Yaqulun, mereka berkata, inna Muhammadan majnun. Sesungguhnya Muhammad itu gila. Ini adalah sunatullah bagi yang mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah sahihah, mengalami ujian dan cobaan, cacian dan bulian, di antaranya Sayyidu Waladi Adam, orang yang paling akhlaknya luar biasa, tapi ketika berdakwah tauhid, berdakwah akidah sahihah, mendapatkan onak dan duri, di antaranya dituduh gila oleh sufaha min ahli Makkah. Maka itulah keadaan orang-orang sekarang yang memusuhi dakwah tauhid. Mereka adalah sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang dungu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faqala law anni ra'aitu hadzal rajula la'allallaha yashfihi ala yadayya. Kata Dhimat, kalau aku bertemu dengan orang ini yaitu Muhammad, maka aku akan menawarkan pengobatan untuknya. Semoga Allah menyembuhkannya lewat tanganku. Meskipun dia masih musyrik, tapi dia meyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya sudah sering kita sampaikan, jangan dikira orang musyrikin jahiliyah tidak kenal Allah, tidak tahu tentang Allah. Mereka orang musyrikin jahiliyah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Tentang urusan penciptaan, penyembuhan, pengaturan alam semesta, yang menurunkan rezeki, mereka orang musyrikin yakin Allah yang melakukannya. Orang musyrik seperti Dhimat bin Thalabah al-Azdi tahu yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kalau itu makna yang benar dari la ilaha illallah, maka orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk Islam. Tidak perlu Rasul susah-susah 13 tahun di kota Mekah mendakwai mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Tapi itu bukanlah arti la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Naam. Qala falaqiyahu. Kemudian Allah takdirkan Dhimat bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Dhimat berkata, ya Muhammadu, ini arqi min hadir rih. Wahai Muhammad, aku ahli. Aku bisa mengobati penyakit, kegilaan, atau kesurupan jin. Wa innallaha yashfi ala yadayya man sya'. Dan Allah menyembuhkan orang-orang lewat tanganku yang dia kehendaki. Fahallaka, apakah engkau berminat aku obati? Faqala Rasul SAW. Rasul tidak menjawab ya atau tidak, tapi Rasul menyampaikan khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Itu sampai di situ saja Rasul menyampaikan khutbatul hajah. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, mengatakan boleh meringkas khutbatul hajah sampai di sini saja, ya, tanpa menyebutkan ayat tentang takwa dan seterusnya. Qala faqala aid alayya kalimatika haula. Dhimat berkata kepada Rasul SAW, ulangi ucapanmu itu. Fa'adahunna alaihi Rasul SAW salasa marat. Rasul mengulang 3 kali khutbatul hajah tersebut. Ya, faqal,
Kemudian Dimad mengatakan, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara fama sami'tu misla kalimatika haula. Sungguh, kata Dimad, aku telah mendengarkan ucapan para dukun, para tukang sihir, para penyair, namun belum pernah atau aku mendengarkan ucapan yang seindah ini. Ya, seindah khutbatu al-hajah. Dimad bin Thalabah, karena beliau orang Arab asli, Arab tulen, paham betul apa isi daripada khutbatul hajah tersebut. Alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, meskipun secara ringkas, apa isi daripada khutbatul hajah tersebut. Yang mungkin belum mendengarkan, silakan dengarkan rekamannya, yang sangat menakjubkan, yang intinya di situ ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari segala dosa dan musibah. Kemudian meyakini yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah, yang menyesatkan hanyalah Allah. Ya. Dan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Intinya di situ ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Dimad, walaqad balagna na'usal bahr, dan ucapan itu ya, khutbatul hajah sungguh telah masuk ke dalam samudra yang paling dalam, luar biasa maknanya. Ya, sampai digambarkan laqad balagna na'usal bahr. Ucapan itu, khutbatul hajah itu masuk ke dalam relung jiwa, dada, hati Dimad bin Thalabah al-Azdi. Luar biasa maknanya, sangat menyentuh. Ya. Kemudian Dimad bin Thalabah mengatakan, hati yadaka ubayi'uka alal Islam. Berikan tanganmu wahai Muhammad, aku akan membaiatmu untuk aku masuk al-Islam. Ya. Subhanallah, kisah yang sangat menakjubkan dari Dimad bin Thalabah al-Azdi, masuk Islamnya karena sangat takjub dengan isi khutbatu al-hajah tersebut. Qala fabaya'ahu, maka Dimad pun membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu, Rasul bersabda, wa ala qaumika, dan apakah engkau juga membaiatku untuk kaummu masuk Islam juga? Qala wa ala qaum, iya, dan juga untuk kaumku. Ya, ini sekali lagi kisah menarik dari Dimad bin Thalabah al-Azdi yang masuk Islam karena takjub dengan khutbatu al-hajah. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu membawakan kisah tadi dalam kutip beliau tentang Bada'i Qasasun Nabawi, kisah-kisah Nabi yang sangat luar biasa menakjubkan. Kita lanjutkan poin ke 80 atau hadis kedua dalam bab terakhir ini. Kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa rawa Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah SAW khatiban fahamidallah wa asna alaih wa wa'adha wa dhakara thumma qala amma ba'd ayuhan nas innama ana basharun misluk yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi azza wa jalla fa'ujibah. Kata Rasul SAW, atau kata Zaid bin Arqam pertama kali, Rasul SAW pernah menyampaikan sebuah khutbah. Kalau dalam riwayat dikatakan di sini, yaitu di sebuah tempat atau telaga atau danau atau sungai yang dinamakan Khum. Ya, ini yang banyak dipakai oleh kelompok Syiar Rafidhah qatalahumullah untuk mengkeramatkan Ahlul Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib. Makanya mungkin pernah kita dengar istilah perayaan Ghadir Khum. Ghadir Khum. Ghadir itu artinya kayak danau atau telaga atau sungai. Khum itu nama tempat antara kota
Makkah dan Madinah. Itu kisahnya Rasul SAW pulang dari Hajjatul Wada melewati tempat tadi, Ghadir Khum. Ya, hadisnya ada. Cuma oleh Syiah Rafidah ditambah-tambahi. Ya, di antaranya mereka mengklaim dengan kedustaan mereka bahwasanya Rasul SAW memberikan wasiat rahasia kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau akan menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Tentunya ini kedzib, dusta. Ya, karena mereka sekali lagi orang-orang Syiah Rafidah akdzabul khalq, makhluk yang paling dusta, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ma ra'aitu qauman asyhada bizumar rafidah. Tidaklah aku melihat sekelompok orang min ahlil ahwa, dari pengekor hawa nafsu alil bidah, yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah qatalahumullah. Syiah Rafidah merayakan hari tersebut sebagai perayaan mereka, perayaan untuk menuhankan Ali atau mengkeramatkan Ali, dan sekaligus mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dituduh sahabat Rasul yang mengkhianati Rasul atau mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi ini adalah kedustaan mereka. Ya, sekali lagi di sini hadisnya ada, hadis Ghadir Khum. Cuma versi Ahli Sunnah, bukan versi Syiah Rafidah. Sebagaimana Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi versi Syiah Rafidah, yang itu kedzib, yang itu fiktif. Namun ada Imam Mahdi versi Ahli Sunnah, yang itu hak, sebagaimana yang Rasul telah kabarkan. Kata Zaid bin Arqam, Rasul SAW pernah menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah, mengingatkan tentang hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basyarun mislukum. Aku manusia sebagaimana kalian. Ini untuk menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad manusia, bukan sesembahan, bukan Rabbul Alamin, bukan penyembuh. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan Ahlu Sunnah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam menyikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian, kata Allah, umat yang pertengahan. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah Islam, jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang An-Nasara yang sesat. Orang Yahudi, mereka menghina Nabi mereka, bahkan membunuh Nabi mereka. Ini namanya at-tafrid. Meremehkan, melecehkan. Lawannya Nasara, yaitu menuhankan Nabi Isa alaihissalam, berlebihan. Al-ifrat. Ahlu Sunnah pertengahan. La ifrat wa la tafrid. Tidak meremehkan, tidak berlebihan, pertengahan. Meyakini Nabi Muhammad manusia sebagaimana yang lainnya. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Beliau tidak tahu yang gaib. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku sendiri kemanfaatan atau kemadaratan kecuali dengan kehendak dari Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menyentuhku kejelekan. Itu Rasul SAW. Bashar, manusia sebagaimana yang lainnya. Sebagaimana dalam akhir surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Ini semuanya agar Nabi Muhammad tidak dituhankan. Dan itulah yang Rasul juga peringatkan. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abadun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara
berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku manusia, hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahan Ahlussunnah. Meyakini Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah, manusia. Bukan Tuhan, bukan sesembahan. Rasul tidak tahu yang gaib. Ya, bahkan suatu saat ada seorang budak perempuan mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di antara kita ada seorang nabi yang tahu yang gaib. Rasul marah, quli biqaulik. Ya, katakanlah sebagaimana biasa, jangan berlebih-lebihan. Ya, kemudian Rasul juga mengatakan, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib, ya, yang akan datang esok hari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Halimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul menyampaikan yang gaib tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, itu semuanya dari wahyu Allah. Rasul sendiri tidak tahu yang gaib. Bahkan ketika Rasul ditimpa musibah berupa tuduhan keji yang dilontarkan oleh tokoh al-munafiqin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, menuduh atau menyebarkan isu ataupun gosip Aisyah berselingkuh dengan sahabat beliau. Rasul awal kali tidak tahu. Rasul sampai apa? Artinya gundah gulana. Rasul kesusahan. Kemudian baru Allah turunkan wahyu tentang kedustaan kisah tersebut yang disebarkan oleh orang-orang al-munafiqun, terutama tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasul pun tidak tahu, atau Rasul pun tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Bahkan Rasul ketika perang Uhud, luka beliau, berdarah-darah beliau. Ketika di Taif juga demikian. Ya, Rasul bukan Al-Khaliq. Beliau juga tidak bisa menghilangkan kesusahan. Bahkan beliau ketika ditimpa kesusahan, berdoa kepada Allah, istighasa kepada Allah, istastaghitsuna rabbakum. Maka sungguh sesat, sungguh syirik kalau ada yang meminta-minta kesembuhan, meminta syafaat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana yang diungkapkan oleh penyair, ya, yang mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita diajarkan berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini berlindung kepada Nabi Muhammad. Ini namanya syirik. Mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dalam tauhid ar-rububiyah, dalam tauhid al-uluhiyah. Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ditambah lagi dengan ucapannya berikutnya, wa inna min judika dunya wa dharrata. Sesungguhnya di antara kedermawanan Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Syirik dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid rububiyah. Padahal Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik Allah dunia dan akhirat, bukan milik Nabi Muhammad. Ditambah lagi kesyirikannya dengan mengatakan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmu Nabi Muhammad ilmu yang gaib, ilmu dalam Lauhul Mahfuz. Na'udzubillah min dzalik. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Dan ini yang banyak disenandungkan oleh sebagian kaum muslimin mungkin tanpa mereka pahami apa isinya tersebut. Padahal isinya syirkun billah, syirik kepada Allah, baik syirik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Ahlussunnah pertengahan, meskipun meyakini beliau adalah manusia biasa, namun beliau adalah Rasul utusan Allah yang wajib dicintai, diagungkan dan dimuliakan serta ditaati perintah-perintah beliau. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi Nabi kita Muhammad SAW. Karena di antara kaum muslimin ada yang melecehkan Nabi Muhammad,
ada yang memperalat Nabi Muhammad. Bukan hanya orang kafir yang memperalat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kaum muslim memperalat Nabi Muhammad, memperalat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan lawannya juga ada yang berlebihan menyanjung menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, naudzubillah min dari ahlussunnah pertengahan. Kemudian kata Rasul tadi, yushiku an ya'tiyani Rasul Rabbi azza wa jalla fa ujiba. Karena aku khawatir akan datang kepadaku utusan Rabbku, yaitu malakul maut. Lalu aku pun menerima permintaannya, tawarannya. Ini menunjukkan Rasul akan meninggal dunia. Rasul manusia biasa bisa mati. Ya. Sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq di awal meninggalnya Rasul SAW. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Ya. Maka Allah pun berfirman, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Adapun yang mati dan yang akan mati, tidak boleh kita beribadah kepadanya. Ibadah hak Allah, bukan hak Nabi Muhammad SAW atau para wali. Namun, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Kemudian Rasul SAW mengatakan, wa ana tarikun fikum ats-tsaqalain. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang besar, dua hal yang besar, yang agung. Ya. Awaluhuma kitaballah atau awalahuma kitaballah. Yang pertama adalah Al-Quran. Kitaballah fihi al-huda wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya. Dan Al-Quran menunjukkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan terimalah, dan apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tentunya Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Karena ada kelompok yang mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran, padahal pada hakikatnya mereka membuang Al-Quran dari diri mereka. Mereka hanya berkedok berpegang dengan Al-Quran, padahal mereka menolak isi Al-Quran. Karena mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Padahal Al-Quran penuh dengan perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Di antaranya tadi surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, tentunya sekali lagi dengan sunnah Rasul SAW, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dia di atas petunjuk. Wa man tarakahu wa akhta'ahu kana 'ala dhalalah. Barang siapa meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, maka dia di atas kesesatan. Ya, inilah ukuran kesesatan. Yaitu kalau dia berpaling, menyelisihi, menentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sesat atau tidak bukan karena menyelisih mayoritas manusia. Bukan karena menyelisihi hawa nafsu manusia. Tapi sesat atau tidak ukurannya kalau itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi pemahaman para as-salafus salih radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah SAW wa ahla baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Ingatlah kalian tentang ahli bait, keluargaku. Salah samar 3 kali Rasul mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik, menghormati, mencintai ahlu baitku. Hadis riwayat Muslim. Sedikit kita mau sampaikan tentang makna ahla baiti. Siapa ahlul bait dan apa makna bersikap kepada ahlul bait yang Rasul wasiatkan di sini. Karena banyak yang menyalahgunakan sabda Rasul SAW ini untuk mengkeramatkan ahlul baitnya Rasul SAW.
wasallam untuk berlebihan terhadap ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kutip, ya, buku yang sangat ringkas namun sangat padat isinya, yang ditulis oleh ahli hadis abad ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidallahu ta'ala. Judulnya Fadlu Ahlil Bait wa Ulu Makanatim Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini panjang kalau kita bahas. Kita mau ringkas beberapa poinnya di sini, terutama tentang definisi Ahlul Bait dan tentang sikap Ahli Sunnah terhadap Ahlul Bait. Ya, cuma 2 poin yang ingin kita sampaikan di sini. Kata Syekh pada halaman ke-7, pasal pertama atau bab pertama, manhum Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Al-qaulus sahih fil murad bi ali baitin Nabi SAW. Pendapat yang benar tentang siapakah ahlu baitnya Rasulullah SAW, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul bait adalah orang-orang yang diharamkan makan harta sedekah. Nah, kalau ada yang mengaku ahlul bait namun suka makan sedekah, ini tidak benar sama sekali. Kemudian siapakah mereka? Wahum azwaju wa dzurriyyatuhum. Mereka yang pertama adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang tidak memasukkan istri Rasul ke dalam ahlu baitnya Rasul SAW. Padahal secara maklum bid-darurah, namanya keluarga pasti ada istri. Ya, mungkin orang Syiah qatalahumullah tidak terbiasa dengan itu karena mereka suka nikah mut'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang pertama kata Asy-Syaikh, termasuk ahlu baitnya Rasulullah SAW adalah azwaju, isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzurriyyatuhu, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga cucu-cucu beliau. Kemudian wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib. Dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Ya. Wahum Banu Hashim ibnu Abdi Manaf, yaitu dari Banu Hashim ibnu Manaf. Syaratnya muslim, orang kafir, ya, yang murtad, yang musyrik, tidak termasuk ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman-paman Rasul yang kafir, yang musyrik tidak termasuk ke dalam kategori ini, seperti Abu Thalib, Abu Lahab, dan seterusnya. Itu sekali lagi definisi siapa Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah orang-orang yang diharamkan makan harta sedekah, yaitu dari kalangan istri-istri Rasul, anak cucu Rasul, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib, yaitu Banu Hashim ibnu Abdi Manaf. Ya, Syekh di sini membawakan ucapan para ulama, ucapan Ibnu Hazm dan seterusnya. Kemudian pasal yang kedua, mujmal akidati ahli sunnah wal jamaah fi ahli bait. Akidah ahli sunnah secara global tentang ahli bait. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala, akidatu ahli sunnati wal jamaah wasatun bainal ifrat wa tafrid. Akidah ahli sunnah wal jamaah pertengahan di antara al-ifrat, berlebihan, wa tafrid, meremehkan, wal ghulu wal jafa, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, fi jami masalah i'tiqad. Ahlussunnah pertengahan antara ekstrem kanan ekstrem kiri dalam semua pembahasan al-aqidah. Wa min dzalika aqidatun fi ahli bait Rasul. Di antaranya tentang akidah mereka terhadap ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yatawallawna kulla muslimin wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib. Ahlussunnah wal Jamaah berwala, berloyalitas, mencintai setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Wa kadzalika zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an. Demikian pula berloyal
cinta kepada semua isi Rasulullah SAW. Fayuhibbunal jami' mencintai mereka, wa yusnuna alaih memuji mereka, wa yunzilunahum manazilahum allati yastahiqunaha bil adl wal insaf, dan mendudukkan mereka di kedudukan yang selayaknya dengan keadilan dan objektivitas. La bil hawa wa ta'assuf, bukan dengan hawa nafsu. Wa ya'rifunal fadl liman jama'a Allah lahu baina syarafil iman wa syarafin nasab. Dan Ahlussunnah tahu tentang keutamaan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat antara kemuliaan keimanan dan kemuliaan nasab keturunan. Di sini syarat utamanya harus didasari oleh al-iman, oleh tauhid, oleh akidah yang as-sahihah. Tidak ada manfaat nasab keturunan kalau tidak didasari oleh at-tauhid wal iman wal akidah as-sahihah. Faman kana min ahlil bait min ashabi Rasul sallallahu fa innam yuhibbuna li imani wa taqwa wa li suhbati iyyahu wa li qarabati minhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahlul bait itu dari golongan para sahabat Rasul sallallahu seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain misalnya, Aisyah, Khadijah, maka mereka harus kita wala, loyalitas dari tiga arah, dari tiga sisi. Dari sisi ahlul baitnya Rasul, dari sisi sahabat Rasul, dari sisi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yakun minhum sahabiyan fa innam yuhibbuna li imani wa taqwa. Kalau dia bukan dari para sahabat Rasulullah SAW, namun dari orang yang beriman bertakwa, maka dicintai karena keimanannya, ketakwaannya, dan karena kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Wa yarawna anna syarafan nasab tabi'un li syarafil iman. Ahlussunnah meyakini kemuliaan nasab keturunan tersebut mengikut kepada kemuliaan keimanan at-tauhid wal aqidah sahihah. Wa man jama'a Allah lahu bainahuma faqad jama'a lahu bainal husnayn. Barang siapa yang Allah gabungkan dalam dirinya dua kemuliaan tadi, kemuliaan nasab keturunan dan kemuliaan keimanan ketakwaan, maka Allah telah menggabungkan untuknya dua kebaikan. Wa man lam yuwaffaq lil iman fa inna syarafan nasab la yufidu syai'a. Namun kalau orang itu bukan termasuk orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang bertauhid, atau mungkin dia termasuk orang yang menyimpang akidahnya, manhajnya, bukan termasuk ahli sunnah yang sejati, maka tidak ada manfaat nasab keturunannya tersebut. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan yang paling mulia nasab keturunannya, bukan. Itu belakangan setelah iman wa taqwa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang dalam Sahih Muslim, man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Bahkan jangankan yang sudah berabad-abad lamanya, yang merupakan putri Rasul langsung, yaitu Fatimah. Rasul katakan, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la'uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau kehendaki, karena aku tidak bermanfaat bagi dirimu di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Ini untuk putri beliau langsung. Kata beliau, tidak ada manfaatnya nasab keturunan tanpa alamal as-saleh. Bahkan Rasul juga mengatakan, lau sarakat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini Rasul memotong pengkeramatan terhadap keturunan Rasulullah SAW. Makanya Ahlussunnah pertengahan. Kalau memang betul dia keturunan Rasul, dan betul dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang betul-betul bertauhid kepada Allah, mengikuti ittiba Rasul, maka kita wala
dari dua segi, dari sisi kekerabatannya dengan Rasul, dari sisi keimanannya kepada Allah dan Rasul SAW, dan ittiba'nya mengikuti ajaran Rasul SAW. Itu sikap pertengahan ahli sunnah terhadap ahlul baitnya Rasul SAW. Jangan seperti kelompok Syiah Rafidah yang mereka menuhankan ahlul bait. Mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan ahlul bait. Syiah Rafidah hanya menyempitkan ahlul bait hanya kepada Ali, Fatimah, Hasan wal Husain dan keturunan mereka. Mereka menafikan istri Rasul sebagai ahlul bait ataupun sepupu Rasul SAW seperti Abdullah Abbas dan sebagainya. Ini sekali lagi adalah kebodohan orang-orang Syiah Rafidah qatalahumullah. Demikian pula mereka menuhankan tadi ahlul bait tersebut, mengatakan mereka imam-imam ahlul bait tahu yang gaib. Mereka imam-imam dari ahlul bait mereka tahu kapan mereka mati dan mereka mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ini berlebihan. Lawannya kelompok Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ahlus sunnah pertengahan. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, poin 82. Warawa atau afan sebelumnya hadis ketiga, poin 81. Warawa al-Irbad ibnu Sariyah as-Sulami radhiyallahu anhu qala. Dari Irbad bin Sariyah as-Sulami radhiyallahu anhu, ini hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah atau kumpulan 40 hadis Imam Nawawi. Irbad bin Sariyah berkata, wa'adhana Rasulullah SAW mau'idatan balighah. Pernah satu saat Rasul memberikan wejangan yang sangat mendalam. Darafat minhal a'yun wa wajilat minhal qulub. Hati kami bergetar, air mata kami bercucuran. Itulah para sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa, hati mereka jernihnya, bersihnya. Ya. Faqala qailun. Sebagian mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadi mau'idatu muwaddi. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wejangan perpisahan. Fama data'hat ilaina. Apa yang kau wasiatkan kepada kami? Qala, Rasul pun bersabda, usikum bi taqwallahi ta'ala wa sam'i wa ta'a wa in kana abdan habasyian. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat Rasul pertama. Dan ini yang selalu disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita juga. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah, sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan Rasul dalam khutbatul hajah sering mengulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida. Karena pentingnya takwa kepada Allah. Namun harus dipahami apa itu takwa. Ya. Bukan seperti kebanyakan orang mengartikan takwa hanya yang penting berbuat kebaikan tanpa diiringi dengan ikhlas dan ittiba. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya definisi yang paling indah yaitu yang diucapkan oleh Talaq bin Habib, seorang tabi'in yang mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah, ittiba, mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau melaksanakan dan engkau meninggalkan larangan Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Itu definisi takwa yang luar biasa bagusnya. Kemudian Rasulullah SAW sering mewasirkan takwa tadi ketika khutbah Jumat dengan membawakan khutbatul hajat tadi. Karena pentingnya takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian wasiat Rasul yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin wa in kana 'abdan habasyiyah. Meskipun dari budak Ethiopia.
Ya, di sini Rasul menekankan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim. Dan ini semuanya didasari oleh sikap memuliakan pemimpin kaum muslimin. Bagaimana mungkin orang itu akan mendengar dan taat kalau dia tidak mau memuliakan pemimpinnya tersebut? Ya. Maka sungguh sesat mereka-mereka yang suka mencaci maki, menyinyiri pemimpin kaum muslimin. Ya, menuduh pemimpin kaum muslimin panen dosa dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang ketika dia mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin. Dan Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Yes. Dan juga kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana kubara'una min ashabi Rasulullah SAW yanhauna. Dahulu para senior-senior sahabat Rasulullah SAW melarang kami, yaitu la tasubbu umara'akum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian. Ya. Dan juga tidak boleh mencela-mencela. Kadang mencaci maki, memuji, kadang nyinyiri dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini akhlakul munafiqin mudzabdzabuna baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Naudzubillahi minan nifaq wa minal munafiqin. Naam. Rasul SAW mengatakan wasami wa ta', mendengar dan taat. Tentunya fil ma'ruf, karena Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma'siyati al-khaliq. Kemudian kata para ulama, dalam kata-kata wa in kana abdan habasyian, meskipun dari budak Ethiopia, di situ ada makna yang tersirat, yaitu seandainya ada khalifah dari budak Ethiopia, ya, seandainya, ini kata-kata seandainya, maka tetap wajib didengarkan, ditaati. Meskipun secara asal tidak benar khalifah dari budak Ethiopia. Karena Rasul mengatakan ala immatu fi Quraisy. Pemimpin tertinggi yang menguasai dunia Islam harus dari bangsa Quraisy. Namun kalau seandainya ada budak Ethiopia kudeta dan dia berhasil menjadi khalifah, wajib mendengar dan taat. Di sini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, wah kalau pemimpin kita dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, tidak wajib mendengar dan taat, itu bukan ulil amri kita. Ini ucapan yang batil. Rasul bantah lewat sabda beliau, wasam'i wa ta'ah. Ya, meskipun cara dia meraih itu batil, tapi kalau sudah berkuasa, kata Rasul wasam'i wa ta'ah. Nah, kemudian Rasul mengatakan fa inna man ya'ish minkum ba'di fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, ikhtilafan katsira. Ini adalah salah satu wahyu Allah yang Rasul diberitahu tentang kejadian yang akan datang. Rasul tidak tahu yang gaib. Ini wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan sungguh benar umat Islam terpecah belah. Lalu apa solusinya? Apakah mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat, atau mengatakan sebagaimana kata-kata kelompok ikhwan muslimin, na ta'awuna fi ma tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna fi ma ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi, memberikan udzur dalam hal yang kita perselisihkan meskipun dalam masalah akidah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Atau celotehan sebagian dai yang mengaku ahli sunnah tapi ikut slogannya kelompok ikhwan muslimin tadi. Enggak usah saling mencela sama muslim. Kita musuhnya komunis, teror, kayak komunis, liberal, sekuler, atau penghina Nabi di Perancis. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati dengan syubhat orang-orang tersebut. Ya, Rasul mengatakan, alaikum bisunnati. Peganglah sunnahku. Ya. Ini di segala keadaan. Rasul menyeru untuk alaikum bisunnati. Peganglah sunnahku. Dikala perselisihan, pegang sunnahku. Dikala ada yang menghina Nabi, alaikum bisunnati. Ya. Bukan seperti orang yang nyinyiri seruan ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kalau ahli sunnah senang kalau ada seruan ittiba sunnah, bukan malah nyinyiri seruan kepada ittiba sunnah. Naudzubillah min dzalik. Laqad sadaqa
Asyair al-junun funun. Ya. Alaikum bisunnati. Pegang erat sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdi. Ini menunjukkan bahwasanya solusi dari perpecahan umat yaitu dengan ittiba'us sunnah. Sunnahnya Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ya, khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ada dua makna yang kata para ulama di sini. Khulafa ar-rasyidin yaitu Abu Bakar wa Umar, Utsman wa Ali, dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya. Kemudian tidak cukup ittiba sunnah khulafa ar-rasyidin, namun kata Rasul wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini sekali lagi metode dalam Islam. Tidak cukup menyuruh kepada sunnah, harus melarang dari bid'ah. Tidak cukup menyuruh kepada tauhid, harus melarang daripada asyirk. Tidak cukup menyuruh orang kepada mengikuti jalan ahlus sunnah, namun juga mentahdzir dari jalan penyimpangan dari kelompok-kelompok atau oknum-oknum dai-dai yang sesat dan menyesatkan. Ya, du'atun ala abwabi jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam riwayat dikatakan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun sahih wa rawa Ibnu Majah wa fihi qala wa qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Rasul dalam riwayat Ibnu Majah, aku telah meninggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Ini yang harus kita cari, Islam yang putih bersih, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam ala kelompok-kelompok sesat tersebut. Ini yang harus kita pegang erat. Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul yang putih bersih. Makanya kalau ada kotoran yang menempel harus dibersihkan. Itulah namanya atasfiyah wa tarbiyah. Harus ada bantahan, tahdziran kepada pemikiran yang menyimpang meskipun dari yang mengaku ahli sunnah atau dai yang mengaku ahli sunnah. Jangan mengatakan kita sekarang musuhnya sekuler, liberal, komunis, ya, nggak usah saling mencela sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah orang-orang yang menebarkan syubhat meskipun casingnya casing dai salafi. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan Islam dulunya putih bersih. Makanya harus kita kembalikan ke dalam Islam yang putih bersih. Caranya kata ulama diantaranya dengan tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Artinya inilah keutamaan ittiba' sunnah, solusi bagi problematika umat. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, kalau ada pertanyaan tafadhalu. Ya, mohon nasihatnya di zaman penuh fitnah ini siapa yang lebih harus diwaspadai di antara jamaah tahdzir dan orang-orang yang harmonis dengan ahli al-bidah. Ya, setiap mereka-mereka yang menyuruh kepada syubhat, kepada pemikiran-pemikiran sesat, maka wajib untuk diwaspadai. Apalagi masih banyak ustadz-ustadz atau dai-dai ahlus sunnah wal jamaah yang masih istiqomah di atas akidah wal manhaj as-salaf. Ngapain cari-cari yang suka menebarkan syubhat atau yang suka mencela-menceli. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita membawa dalil fitrah bahwa Allah di atas langit, yakni saat kita berdoa angkat tangan ke atas langit, ada yang bilang langit itu kiblatnya doa sebagaimana Ka'bah itu kiblat salat. Kita katakan ini ucapan yang bid'ah. Nggak ada Rasul mengatakan bahwasanya langit itu kiblatnya doa, nggak ada. Para salaf saya juga tidak ada yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian juga namanya kiblat itu yang artinya sejajar dengan wajah kita. Kita arahkan ke wajah kita. Bukan ke atas. Kemudian juga Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa menghadap ke atas langit. Ini sekali lagi
ucapan yang batil, ucapan yang diada-adakan, ucapan yang dipaksa-paksakan. Nah, muwahhid ada yang masuk neraka dan tidak akan kekal. Bagaimana dengan ayat hadis yang menunjukkan akan kekalnya di dalam neraka pelaku maksiat seperti pemakan riba yang sudah tahu itu riba, yang membunuh muslim dengan sengaja? Kita katakan bahwasanya akidah Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar dari kaum muslimin tidak akan kekal di dalam api neraka. Ya, afanajal muslimina kal mujrimin. Namun ayat-ayat yang tadi menyatakan pelaku pembunuhan terhadap mukmin itu kekal dalam neraka, itu sebagai wa'id saja. Ya, atau sebagai ulama mengatakan itu bagi yang menghalalkan dengan hatinya perbuatan yang haram tersebut. Ya, namun sekali lagi, semua pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin cepat atau lambat pasti akan keluar dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa istiqomah di atas akidah manhaj salaf sampai akhir kita nanti. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.